Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrin Indi Prameswari dari jurusan Teknik Industri angkatan 2023 dari kelompok 8 Pengendalian dan Penjaminan Mutu. Di sini saya bakal memaparkan penjelasan bagaimana penyelesaian dari persoalan yang diberikan untuk tugas mingguan di shift 1 pada modul kedua ini. Nah, sebelumnya saya bakal membuka tugasnya, di mana di sini ada 5 soal. Nah, nantinya itu bakal diselesaikan menggunakan modul 2 yaitu atribut dan Pareto. Nah, untuk soal yang pertama yaitu ada sebuah perusahaan manufaktur memproduksi botol plastik minuman. Untuk menjaga kualitas, perusahaan melakukan inspeksi harian terhadap produk yang akan dihasilkan. Setiap hari diambil sampel dari hasil produksi yang diperiksa. Nah, berikut ini itu merupakan data hasil inspeksi selama 10 hari yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, manajer kualitas itu ingin mengetahui nih, apakah proses produksi botol plastik tersebut masih berada dalam kendali statistik, ataukah terdapat indikasi dari penyimpangan. Nah, itu untuk soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama ini saya bakal menyelesaikan persoalannya menggunakan software RStudio. Lanjut ke software RStudio-nya. Hal pertama yang harus dilakukan untuk menggunakan RStudio ini, itu yang pertama kita harus membuat yang namanya Excel-nya terlebih dahulu, di mana Excel-nya itu yang nantinya kita bakal masukin ke dalam si database-nya. Nah, tadi kan untuk soal yang pertama itu saya taruh di Excel sheet yang pertama. Sebentar. Nah, di sini udah muncul. Ini untuk sheet pertamanya, di mana ada hari, jumlah sampel, dan jumlah cacat selama 10 hari. Inspeksi selama 10 hari. Kita close terlebih dahulu. Baru Excel tersebut nantinya kita simpan ke dalam file sendirian. Filenya sendiri. Di mana hal tersebut bertujuan agar yang terbaca di RStudio hanya file dari Excel tersebut. Nah, udah kita masukin. Baru kita sini kita pencet file, terus new project, baru kita pencet existing directory. Baru kita pilih file yang udah kita masukin Excel yang tadi secara sendirian. Saya di sini dalam bentuk file PDF dengan berjudul PPM Modul 2 Tumi. Nah, kita pencet open aja. Nanti karena di sini saya udah masuk ke dalam dokumen tersebut, baru kita ke create project-nya. Nah, setelah di create project, nanti akan muncul dengan tampilan seperti ini. Kita tunggu dulu, dia masih switching to project-nya. Nanti kita masukin ke area yang ini, terus baru ke RScript. Nanti bakal muncul kayak gini. Baru nanti kita tulis sintaksnya satu persatu. Nah, karena di sini saya udah menuliskan sintaksnya, maka dari itu kita langsung aja ke tahap selanjutnya, di mana hal pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal package-nya terlebih dahulu. Di mana package yang pertama itu harus kita pakai readXL, di mana package ini itu akan membaca Excel yang akan kita gunakan nanti. Kita install sampai ada tulisan warning di sini, itu artinya tools tersebut sudah bisa digunakan. Yang kedua ada install package QCC, di mana QCC ini digunakan untuk suatu proses di mana yang bertujuan untuk quality control chart, di mana hal tersebut untuk menghitung kapabilitas dari suatu proses produksi atau perusahaan tersebut. Nah, baru setelah itu di sini udah tertulis warning. Setelah itu kita klik yang library, di mana library readXL itu digunakan untuk membaca Excel yang udah kita masukin ke dalam dokumen tersebut. Baru kita running lagi. Lalu library QCC-nya atau package QCC-nya itu kita baca juga. Kalau udah seperti ini, baru kita cek di package-nya, di mana kita klik QCC. Dan hal ini bertujuan untuk mengecek apakah package tersebut sudah terinstall apa belum, dan sudah terbaca apa belum, QCC dan readXL. Nah, di sini dua-duanya udah tercentang, artinya kedua package tersebut itu sudah bisa digunakan. Selanjutnya tadi kan kita udah melalui 2 tahap. Selanjutnya ada tahapan penginputan data Excel dari RStudio, di mana cara menginput data untuk soal yang pertama itu kita bakal menuliskan sintaks seperti ini. Ini adalah
judul soalnya read XLSX itu digunakan untuk membaca sintaks untuk membaca si Excel-nya. Nah, di sini untuk PPM modul 2 Tuming itu nama dokumen yang udah saya tulis di dokumen tersebut, dan arti dari sheet 1 ini digunakan untuk petunjuk di mana saya tadi nyimpan salah satu di sheet 1. Oke, langsung aja kita running. Nah, sampai muncul sampai dia soal 1 itu terbaca di environment ini nih. Nah, selanjutnya langsung aja kita ke nomor 1, di mana nomor 1 itu pakai peta kendali P. Kenapa? Karena di sini itu kan bertujuan digunakan untuk mengendalikan kualitas dari si produksi tersebut, di mana ada 2 kemungkinan, yaitu baik dan cacat. Produk tersebut baik ataupun produk tersebut itu cacat. Makanya kita pakai peta kendali P, dia termasuk ke atribut. Nah, di sini kita pakai sintaks CCP. P ini selanjutnya di sini kita bakal pakai QCC-nya tadi. Nah, CCP ini tadi untuk menggambarkan dari control chart P, peta kendali P. Nah, di sini kita pakai sintaks soal 1, 2, 3. Karena untuk soal pertama, dan di sini pakai $ untuk menunjukkan jumlah cacatnya. Selanjutnya pakai size, di sini jumlah sampel, dan type P, title-nya tadi. Title-nya nanti bakal muncul di atas chart-nya, X-lab-nya juga, dan Y-lab-nya juga. Jadi X itu untuk yang sumbu X, dan X itu untuk sumbu X yang paling bawah, dan Y itu untuk sumbu Y yang berdiri. Nah, di sini ada at start-nya itu ada false, di mana false ini tuh bakal menunjukkan si proses chart-nya. Selanjutnya kita bakal menentukan size-nya. Tadi size-nya itu jumlah sampel. Type-nya adalah peta kendalinya. Itu untuk sintaks peta kendali P. Terus title-nya nanti di atasnya akan muncul peta kendali P. Nah, X-lab-nya itu untuk penamaan di bagian sumbu X, dan Y-lab itu untuk menamai sumbu Y-nya. Dan at start-nya itu harusnya false. Kenapa false? Karena kalau misalnya true, nah ini dia bakal muncul number kayak gini nih. Number of group 10, center, standard deviation, or something like that. Jadi kita pilihnya yang false aja untuk menghapus atau menghilangkan data yang tidak perlu kita butuhkan. Nah, di sini udah muncul untuk hasil chart untuk peta kendali P tadi. Nah, di mana hal ini menunjukkan dia masih dalam batas kendali UCL, di mana dia masih dalam bentuk stabil. Nah, kita lanjut ke menampilkan data outlier. Ini digunakan untuk mengetahui apakah di sebuah chart tersebut itu ada data outlier atau yang menyimpang. Nah, di sini itu hasilnya tidak ada data outlier atau data yang menyimpang. Di mana di sini ada integer 0 dan floating-nya itu 0. Numeriknya itu 0. Nah, selanjutnya baru kita lihat ringkasan peta kendali dari grafik yang udah kita bikin. Di mana di sini kontrol limitnya itu LCL-nya sebesar 0,014 dan UCL-nya sebesar 0,12, di mana LCL yang ini itu merupakan batas kendali bawahnya, sedangkan UCL itu batas kendali atasnya, sedangkan CL itu rata-rata dari proporsi dari produk yang kita mau teliti tadi. Hasil tersebut berarti tadi soalnya kan adalah apakah botol plastik tersebut masih berada dalam kendali statistik ataukah terdapat indikasi penyimpangan. Karena tadi nggak ada outliernya, berarti dia tidak terindikasi ada penyimpangan. Dan di antara sini dari grafiknya itu dia masih berada dalam batas atas ya, berarti dia masih dalam terkendali atau masih bisa dibilang dia masih dalam batas kendali statistiknya gitu. Itu untuk soal yang pertama. Untuk soal selanjutnya yaitu soal 2, di mana di sini ada soal sebuah pabrik suku cadang otomotif memproduksi komponen kecil dalam batch. Nah, untuk pengendalian kualitasnya setiap hari diambil satu sampel tetap 200 unit dari lini produksi dan dihitung jumlah unit cacatnya. Berarti dia fokus kepada jumlah sampel yang cacatnya.
Tuh. Sedangkan kalau misalnya P tadi itu lebih ke proporsinya kan. Sedangkan kalau misalnya si soal kedua ini dia justru lebih fokus ke sampelnya, jumlah cacat pada sampelnya. Nah, langsung aja kita running di kita input dulu data Excel ke RStudio-nya. Di mana? Oke, di sini ada sintaksnya. Bedanya cuman kita ganti yang soal kedua dan sheet yang kedua. Nah, sampai dia ke input di sini. Oke, kita lanjut ke sintaks untuk nomor 2. Kemudian di sini sintaks nomor 2 tadi kan lebih fokus ke jumlah cacat dalam jumlahnya atau ya dia fokus ke jumlah yang sampel yang cacat dengan ukuran yang tetap. Jadi tadi kan ukurannya tetap kan, sedangkan yang peta kendali P itu justru lebih variatif sampelnya. Tuh, nah di sini kita klik kita bikin sintaksnya dalam bentuk NP, berarti control chart NP. Nah, QCC sama aja buat yang lainnya. Nah, kita masukin juga yang false. Oke, langsung aja kita running yang CSNP ini. Aduh. Nah, sama aja kita klik false di sini. Nah, habis itu, di sini kan Y-nya itu sebagai sumber Y itu jumlah cacat, sedangkan X-nya itu pengamatan keberapa. Nah, di sini terlihat kalau misalnya UCL-nya dalam masih batas kendali ya, teman-teman. Tapi kita harus menampilkan data outliner terlebih dahulu. Nah, di sini berarti ada integer dan numeriknya itu sama-sama 0, yang artinya di mana dia ini tidak terdapat data outlier yang bisa menyimpang dari si grafik tersebut. Baru kita lihat ringkasan peta kendalinya. Nah, di mana di sini terdapat kontrol limitnya, di mana LCL-nya itu sebesar 1,83 dan UCL-nya 21,86. Nah, yang artinya si data dari soal tersebut itu masih dalam kendalinya, masih dalam kendali statistiknya, belum ada penyimpangan tersebut. Nah, di mana jumlah cacatnya itu masih dalam proses tetap stabil gitu. Itu untuk penyelesaian soal yang kedua. Sekarang yang ketiga, di mana soal tersebut ada sebuah pabrik tekstil memproduksi gulungan kain. Nah, di mana setiap gulungan ini diperiksa secara visual untuk cacat seperti lubang, noda, anyaman putus, dan lain-lain. Nah, unit infeksi ini adalah satu gulungan kain. Manajer ingin memantau jumlah cacat per gulungan selama 20 hari agar tetap stabil. Nah, selama 20 hari. Berarti kita bikin dia sebanyak 20 kali di Excel-nya. Nah, di sini itu udah saya tulis lagi. Kita input dulu nih soal ketiganya. Nah, kita input dulu, udah masuk di sini, baru kita lanjut ke sintaks yang selanjutnya. Dimana sama aja untuk sintaksnya, bedanya di sini. Dia pakai peta kendali C. Kenapa kita pakai peta kendali C? Nah, itu kan kita lebih ke dia tuh lebih ke visual atau cacat per produknya kan. Apakah per produknya itu ada lubang, noda, anyaman putus, dan lain-lain. Berarti itu lebih ke cacat suatu produknya. Sedangkan kalau yang P tadi kan itu bervariasi kan, bebas di variasi produk tersebut. Yang peta kendali NP juga dia cuman lebih ke unit yang cacatnya, dimensi sesuai retak gitu-gitu. Sedangkan ini lebih ke fokus kepada produk yang cacatnya, satu produk yang cacatnya. Nah, cuman di sini dia pakai peta kendali C. Nah, peta kendali C sintaks itu CCC, di mana dia menunjukkan control chart dari peta kendali C. Ini kita tulis sini jumlah cacat. Nah, baru kita running. Sama aja di sini false ya, untuk menghilangkan kata-kata yang tidak kita butuhkan. Nah, dimana di sini udah terdapat grafiknya. Di sini sumbu X-nya jumlah cacat, sumbu Y-nya jumlah cacat, dan sumbu X-nya pengamatan keberapa. 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, di sini dia masih dalam bentuk wajar, di mana dia UCL-nya itu masih stabil juga, dan CL-nya juga proporsinya masih stabil. Nah, tapi kita harus tetap melakukan perbaikan. Kita harus tetap menampilkan apakah terdapat data outlier atau enggak. Nah, pas kita lihat data outlier-nya itu enggak ada ya, berarti 0 dan 0. Tidak ada data outlier. Nah, di sini kita ingin
melakukan perbaikan pada peta kendali nomor 3 atau peta kendali C, dimana dengan menggunakan sintaks fungsi ke minus 20 karena di sini tidak mencapai minus 20 ke 20 gitu jumlah cacatnya. Baru kita melakukan soal perbaikan. Nah, kalau sudah baru kita lanjut ke peta kendali perbaikannya. Nah, di sini itu perlu nah, baru kita running lagi. Nah, seperti ini jadinya untuk soal yang ketiga, di mana hal tersebut udah nggak punya data yang outlier lagi gitu. Baru kita tahu ringkasan peta kendali dari C tersebut. Nah, di mana LCL-nya itu dia justru malah berada di 0, sedangkan UCL-nya dia berada di 14,52347 gitu. Berarti dia masih dalam batas kendali statistik gitu. Masih dalam proses stabil. Nah, untuk soal yang keempat, ada sebuah pabrik percetakan kemasan memproduksi lembaran karton untuk kotak produk, di mana setiap hari tim kontrol kualitas mereka memeriksa beberapa gulungan karton atau area pemeriksaan per gulungan yang berbeda-beda, sehingga jumlah unit yang diperiksa itu tiap hari tidak sama. Yang diamati adalah jumlah cacat cetak per unit area. Manajemen ingin memantau tingkat cacat per unitnya agar proses tetap stabil. Nah, di sini kan ada kalimat per gulungan berbeda-beda, berarti dia termasuk ke dalam. Jadi mereka itu tetap memantau tingkat cacatnya per unit, tapi dalam bentuk rata-rata karena pergulungannya itu berbeda-beda gitu. Jadi perusahaan tersebut harus menggunakan rata-rata dari pergulungan tersebut. Nah, di sini kita akan pakai sintaks peta kendali U. Nah, harus menginput data Excel dulu pada sheet yang keempat sekarang. Udah masuk, baru kita lanjut ke sintaks selanjutnya. Di sini sintaks U itu pakai sintaks CCU, di mana control chart U. Selanjutnya masih sama. Sini harus kita ganti ya teman-teman. Teksnya itu pakai yang N1 dan yang di sini itu pakai yang C1. Gitu. Oke, di sini masih false dan type-nya U karena kita pakai peta kendali U. Nah, di sini udah ada peta kendalinya, di mana di sini ada data yang jauh berbeda, di mana dia itu termasuk ke data outlier. Kita harus tetap kita tetap menampilkan data untuk outliernya. Nah, di mana di sini beyond limitnya itu dia terdapat data outlier, di mana ada 3 di sini. Nah, baru kita lihat ringkasan peta kendalinya. Nah, jadi di control limitnya itu terdapat perbedaan yang signifikan, di mana LCL-nya atau batas kendali bawahnya itu 8,00, sedangkan UCL-nya itu 12,8. Justru itu merupakan data outlier dari si peta kendali U ini. Jadi dia sudah tidak bisa, jadi di pabrik yang nomor keempat itu manajemennya sudah bisa memantau tingkat kecacatnya, tapi tidak dalam proses yang stabil seperti itu. Nah, kurang lebihnya itu untuk 4 soal yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf untuk tutorial PPM di modul kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.